Halo Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 19 Juni 2025. Kali ini bersama saya Yunisia Alfani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. 3 kurir narkoba bawa 20 kg sabu ditangkap. Tokoh masyarakat laporkan akun medsos menghina Bobi Nasution. Kemenpar promosikan Danau Toba melalui platform digital. Ya, di berita pertama pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan meringkus 3 tersangka kurir narkoba jaringan Malaysia dan turut diamankan puluhan kilogram sabu-sabu yang rencananya akan dibawa ke Palembang. Inilah detik-detik penangkapan 3 tersangka kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera Desa Orika, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Tersangka berinisial RKSI dan R, ketiganya merupakan warga kota Tanjung Balai. Petugas yang melakukan penggeledahan dalam mobil tersangka mendapatkan barang bukti 1 karung goni yang berisikan 20 bungkus sabu-sabu yang diperkirakan seberat 20 kg. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi menyebut tersangka merupakan kurir narkoba jaringan internasional yang diperintah warga Malaysia dan rencananya sabu tersebut akan dibawa ke Palembang dengan upah 200 juta rupiah. Sebelumnya para tersangka ini berhasil membawa sabu untuk dikirim ke Medan dan Palembang dengan memperoleh upah 100 juta rupiah. Kini polisi masih mengejar bandar sabu asal Malaysia tersebut yang sudah diketahui identitasnya. Ketiga tersangka yang terancam undang-undang narkotika ini pun terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Membawa 5 kg ke Medan, 5 kg ke Palembang dengan upah 100 juta rupiah. Yang kedua ini mereka ini dapat pesanan untuk mengantar barang ke Palembang dengan berat sabu lebih kurang 20 kg dan mereka diupah 200 juta rupiah. Ya pemirsa, cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli musnahkan barang bukti senjata api dan narkoba sebanyak 360 perkara. Pemusnahan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan di kantor cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Labuhan Deli, Jalan Titi Palawan, Kecamatan Medan, Labuhan. Sejumlah barang bukti berupa handphone narkoba, mesin judi, senjata tajam, dan senjata api dimusnahkan dengan cara diblender, dipotong menggunakan grenda, dan dibakar dengan disaksikan petugas Polsek Medan Labuhan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Rutan Labuhan Deli. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penyitaan selama 9 bulan terakhir dari berbagai perkara tindak pidana. Adapun jumlah barang bukti kasus yang menonjol adalah narkoba sebanyak 202 kasus, 82 kasus harta benda, dan 79 kasus tindakan kriminal umum. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli Hamonangan Sidawuruk mengatakan, selain kasus narkoba, ada puluhan senjata tajam dari kasus geng motor yang turut dimusnahkan jadi perhatian masyarakat. Pelakunya ini umumnya adalah dari geng motor yang saat ini menjadi isu nasional juga. Sebagaimana kita ketahui, hal inilah yang sedang kita bersama-sama dengan pihak dari teman-teman dari kepolisian dan bukan mencari cara supaya ini bisa penekanan terhadap masalah ini. Peredaran narkoba dan kejahatan lainnya, unsur penegak hukum akan terus bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Belawan. Ya pemirsa, tim Panitia Khusus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pansus PAD tahap kedua DPRD Deli Serdang mendatangi kantor Kejari Deli Serdang guna menyerahkan berkas hasil temuannya di lapangan terkait dugaan kebocoran PAD di Kabupaten Deli Serdang. Sikap tim Panitia Khusus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini diambil karena menganggap selama ini banyak terjadi kebocoran PAD yang merugikan Pemkab Deli Serdang. Hasil temuan pansus tersebut dibuat secara tertulis dan dokumennya langsung diserahkan kepada Kejari Deli Serdang. Ada 20 nama perusahaan yang dalam dokumen tersebut dilaporkan karena diduga memanipulasi dan bermain mata dengan oknum petugas sehingga retribusi atau pajak yang dikenakan kecil dan menyebabkan kebocoran PAD. Ketua Tim Pansus Peningkatan PAD kedua, Misnan Aljawi mengatakan, dari 20 perusahaan yang dilaporkan ini total estimasi kerugian PAD
lebih kurangnya mencapai 50,9 miliar rupiah. Banyak temuan yang didapatkan di lapangan mulai dari bangunan yang tidak berizin dan ada yang berizin namun tidak seluruhnya serta luas lahan yang ada di sertifikat tidak sesuai dengan yang ada di surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT PBB. Misdan menyampaikan langkah ini dilakukan karena menganggap Pemkab Deli Serdang tidak serius untuk peningkatan PAD. OPD terkait juga telah dipanggil agar dilakukan penindakan untuk berubah, namun ketika disuruh untuk membongkar yang tidak berizin tidak juga dilakukan. Sudah melakukan pembinaan kepada perusahaan untuk memperbaiki. Kemudian kami sudah panggil pihak OPD terkait melakukan RDP yang ketiga, mengeluarkan rekomendasi. Kami minta 10 perusahaan kemarin yang kita rekomendasikan untuk ditindak. Contoh ada perusahaan yang nggak ada IMB, kita minta suruh bongkar, tapi ternyata belum berjalan. Hingga akhirnya kami sepakat arahan dari pimpinan DPR dan seluruh anggota Pansus sudahlah kita bekerjasama dengan Kejaksaan untuk menindak atau mengaudit perusahaan-perusahaan yang sudah kami kunjungin. Kejari Deli Serdang Muhammad Jeffrey berjanji akan menindaklanjuti temuan ini. Kebetulan kita juga ada MOU dengan Bapenda terkait dengan peningkatan PAD. Inilah yang akan kita breakdown nanti, teman-teman. Kalau memang temuan kita nanti ini ternyata memang sifatnya memang tidak melibatkan pejabat ataupun tidak ditemukan adanya mens rea dari penyimpangan-penyimpangan ini, mungkin ini kita lakukan pembinaan saja. Tapi peningkatan PAD itu menjadi prioritas kita bersama. Melalui Kejari Deli Serdang, pihak tim Pansus PAD tahap kedua DPRD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 ini akan lebih meningkat lagi dan tidak ada lagi kebocoran PAD. Ya pemirsa, belasan tokoh masyarakat Sumatera Utara menandatangani Polda Sumatera Utara untuk melaporkan akun media sosial yang diduga telah menghina Gubernur Sumut Bobi Nasution. Belasan tokoh masyarakat mendatangi Polda Sumatera Utara untuk membuat pengaduan terhadap dugaan penghinaan Gubernur Sumut Bobi Nasution di media sosial baru-baru ini. Diketahui media sosial ini dikagetnya beredar video seorang pria yang diduga telah menghina Bobi Nasution dengan kata-kata yang tidak pantas yang menjerumus ke pelecehan. Terkait dengan video viral tersebut, para tokoh masyarakat sangat menyesalkan dan mengecam keras tindakan penghinaan yang ditujukan kepada istri dan keluarga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Mereka menilai penghinaan terhadap perempuan, apalagi seorang ibu rumah tangga dan figur publik, merupakan tindakan tidak bermoral yang melukai nilai-nilai luhur masyarakat Sumatera Utara. Mereka juga menekankan bahwa penghinaan terhadap keluarga pejabat publik bukanlah bentuk kritik yang konstruktif. Mereka menyerukan agar masyarakat tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat, terutama di era digital saat ini. Para tokoh menegaskan dukungan mereka terhadap langkah-langkah hukum yang adil dan proporsional. Mereka juga meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus tersebut karena sudah membuat resah masyarakat Sumatera Utara. Pengaduan atas kedua akun TikTok dari Mayor Rat dan dari pecinta KMD yang isinya sungguh-sungguh sangat melanggar etika dan bejat moral dan kemudian melanggar norma-norma peradaban kita sebagai orang Timur. Ya pemirsa, Pengadilan Negeri Balige menanggapi aksi unjuk rasa warga Toba dari Desa Parik, Sampuara, dan Amborgang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat kemarin. Aksi unjuk rasa tersebut warga merasa tidak puas hasil putusan dan perintah eksekusi tanah atas perkara nomor 60 PDTG tahun 2021 Pengadilan Negeri yang dianggap tidak sesuai dengan objek perkara. Menanggapi hal tersebut, pihak Pengadilan Negeri Balige melalui juru bicaranya Jona Agusmin mengatakan pihaknya telah meminta para perwakilan warga yang melakukan unjuk rasa untuk bersama-sama menyaksikan data perkara tersebut yang akan diperlihatkan.
Terkait tudingan objek perkara yang salah menurut Pengadilan Negeri Balige, Agusmen menambahkan sesuai data yang diterima bahwa putusan telah sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada. Terkait atas tapal batas objek perkara, Agusmen menegaskan bahwa perkara tersebut sesuai putusan berada di Desa Parik dan bukan di Desa Amborgang. Sebelumnya pihak tersebut juga telah melakukan bantahan terhadap hal tersebut, namun Pengadilan Negeri Balige menolaknya. Agusmen juga mengungkapkan sebelumnya telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Parik dan memastikan objek perkara tersebut berada di Desa Parik. Namun ketika disinggung tentang peran Badan Pertahanan Nasional (BPN) terkait untuk memastikan tapal batas tanah tersebut, Agusmen menambahkan meskipun demikian BPN memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama dalam hal pengukuran dan pemetaan tanah. Jika pengadilan membutuhkan kejelasan mengenai batas tanah yang disengketakan, baik penggugat atau tergugat dapat meminta BPN untuk memberikan keterangan ahli atau melakukan pengukuran ulang. Titik koordinat itu yang bisa punya keahlian itu adalah BPN. Iya. Tapi itu nggak ditanggung oleh pengadilan, ditanggung oleh pihak di luar dari panjar biaya perkara. Jadi silahkan. Itu pihak penggugat atau pihak tergugat? Siapa saja Pak. Dua-dua ya, yang butuh ya. Kalau pemerintah setempat itu gini, boleh penggugat yang menyampaikan bahwa melakukan pemerintah setempat, boleh juga tergugat. Siapa saja boleh, itu kan kita nggak larang. Tapi biaya ditanggung oleh yang memohon. Ya pemirsa, terkait pembangunan tidak maksimal, jalan lintas Kualuh Leidong rusak tidak kunjung diperbaiki dan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas kurang maksimal. Serta minta dukungan pemberantasan korupsi, sejumlah pemuda datangi kantor Parpol, DPRD dan Bupati di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Aksi unras yang digelar oleh sejumlah pemuda yang tergabung dalam Pemuda Peduli Demokrasi Labuhan Batu Utara dengan membawa spanduk dan sejumlah foto mendatangi 3 instansi di Labura kemarin. Dengan menggelar orasi di depan pintu gerbang aksi, pertama digelar di salah satu kantor partai politik di Desa Damoli Kebun. Masa aksi meminta kepada pimpinan partai politik agar mendukung APH dalam pemberantasan diduga aksi korupsi di Pemkab Labura dan aksi kedua di kantor DPRD Labura. Meminta agar Ketua DPRD dapat menanggapi surat pengaduan mereka yang sudah 2 kali dikirim ke DPRD agar segera difasilitasi untuk menggelar DPRD serta yang terakhir di kantor Bupati Labura. Masa aksi meminta kepada Bupati Labura agar jalan rusak menuju ke Kecamatan Kualuh Leidong segera dibangun 100%. Juga meningkatkan perekonomian warga di 2 kecamatan yaitu Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir. Koordinator Unras Gunawan Sitomorang menjelaskan, anehnya dari awal hingga berakhirnya aksi Unras yang mereka gelar di depan pintu gerbang di 3 instansi tersebut, tidak ada satupun pejabat yang datang menerima dan menampung inspirasi mereka. Mendesak pimpinan-pimpinan di Golkar agar mendukung APH dalam hal ini KPK dan Kejatisu dalam memberantas dugaan korupsi di tubuh Pemkab Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di DPRD Labura kita menuntut kepada Ketua DPRD Labura yang tidak mampu memfasilitasi surat-surat ataupun permintaan diskusi dalam hal ini RDP yang telah kami lakukan 2 kali berturut-turut namun sampai hari ini tidak ada tanggapan dari. Meskipun aksi tersebut tidak ditanggapi oleh pejabat terkait, namun masa aksi akan menggelar aksi Unras Jilid kedua di saat berlangsungnya perayaan HUT Labura nantinya. Ya pemirsa, bangunan sekolah dasar negeri di Desa Bandar Panjang, Tomandeling, Natal, kondisinya sangat memprihatinkan, namun demikian kondisi bangunan dianggap berbahaya, proses belajar mengajar masih tetap berlangsung. Siswa dan guru sekolah dasar negeri 240 di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing, Natal, tetap semangat mengikuti proses belajar mengajar meski keadaan bangunan sekolah dalam kondisi rusak parah dan memprihatinkan. Bangunan sekolah dari tahun 1951 lalu tidak kunjung direnovasi dan diperbaiki oleh pemerintah, sehingga atap, dinding, plafon, dan lantai sekolah mengalami rusak parah dan tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Meski kondisi bangunan rusak parah, terlihat siswa-siswi dengan semangat mengikuti ujian kenaikan kelas dalam kondisi tidak layak dan membahayakan. Salah seorang wali siswa, Muhammad Yudus, mengatakan dirinya merasa takut dengan kondisi sekolah yang digunakan anaknya tersebut untuk menimba ilmu.
kiranya dibangunlah sekolah ini kan. Masalahnya kayak gini lah, nggak layak lagi kan. Oh, sekolah-sekolah yang lain kan udah banyak yang dibangun. Kan di sini belum ada pembangunannya. Jadi ya dilihatlah gimana kondisinya sekarang kan. Atap-atapnya? Atapnya kayak gini lah. Oh, orang udah direnovasi semuanya kan. Kita belum. Sekolah sini belum. Rusak parah. Rusak parah memang. Terus kan abang kan sekolahkan anak di sini. Iya. Nggak takut bang, nggak khawatir. Sebenarnya takut, tapi gimana lagi kan. Kepala Sekolah Dasar Negeri 240 Nur Saidah minta agar sekolah tersebut segera diperbaiki dan mendapat perhatian oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Kita nanti kena anak-anak kita kan, anak didik dapat tertimpa kalau datang angin kencang ibaratnya Pak. Apa-apa saja yang rusak itu? Atap asbesnya itu kan, dinding Pak Bang Pak. Harapan kami Pak sangat besar, minta tolong sebesar-besarnya Pak supaya datang bantuan ke sekolah kami itu Pak. Oke, supaya dibangun dulu ya. Supaya dibangun Pak, secepatnya Pak. Sementara pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan tanggapan apapun terkait bangunan sekolah yang rusak parah tersebut. Ya pemirsa, seorang warga di Kabupaten Batubara diduga ditembak orang tidak dikenal, belum diketahui motif penembakan tersebut. Korban bernama Kasum Alatas 48 tahun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sabta Medika di Kecamatan Air Putih Batubara usai mengalami penembakan kemarin. Anak korban Anggi Veronica mengatakan peristiwa bermula saat korban sedang berada di dalam rumahnya di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Batubara. Kemudian korban keluar ke teras rumah untuk membuang sampah. Tiba-tiba seorang yang tidak dikenal datang dari gang di samping rumah dan menembak korban. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian dada kanan sementara pelaku langsung melarikan diri. Pasca peristiwa penembakan, aparat polisian dari Polres Batubara mendatangi rumah sakit untuk mengumpulkan keterangan dari korban. Kasih Humas Polres Batubara Ibtu Ahmad Fahmi yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan peristiwa penembakan tersebut. Namun ia belum bisa merinci kronologis dan motif penembakan karena masih dalam penyelidikan. Bapak itu masih duduk-duduk sama mama kan Pak. Terus Bapak buang sampah ke situ, mau masuk ke rumah, Bapak ditembak dari arah sana. Orangnya katanya pakai jaket hitam nggak tahu. Terus Bapak udah masuk ke dalam tidur megangi dadanya lah sama mama ditahan apa. Terus kami pun lari lah Pak, manggil Pak Kadus kan, minta pertolongan. Terus Bapak dibawa lah ke rumah sakit. Ya pemirsa, besi pengaman jembatan Sungai Tanjung di Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara hilang diduga dicuri orang tidak bertanggung jawab. Beginilah kondisi jembatan Sungai Tanjung yang berada di Jalan Besar Kuala Tanjung menuju Gambus Laut, tepatnya di Desa Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara. Jembatan dengan konstruksi besi yang kokoh ini dibangun pada tahun 2016 lalu untuk menggantikan jembatan lama yang rusak, namun besi pengaman jembatan sepanjang sekitar 80 meter tersebut kini sudah tidak ada. Sebelumnya jembatan ini dilengkapi dengan besi pengaman terbuat dari pipa besi bulat sebanyak 2 baris di setiap sisinya. Salah seorang pengendara Najib menyayangkan hilangnya besi pengaman jembatan tersebut. Menurutnya hal itu dapat membahayakan pengendara karena jika tergelincir di jembatan dapat mengakibatkan pengendara terjatuh ke sungai. Aparat penegak hukum diminta proaktif menindaklanjuti hilangnya besi pengaman jembatan Sungai Tanjung agar tidak terjadi di jembatan lainnya. Menurut saya ya sangat disayangkan kenapa bisa hilang gitu kan. Karena kan untuk membahayakan pengguna jalan juga kan. Harapannya ya APH segeralah mengusut agar tidak terjadi lagi gitu. Ya pemirsa, motif penganiayaan suami terhadap istrinya hingga tewas yang terjadi di kawasan Jalan Wahidin Lama, Kota Medan kemarin akhirnya terungkap. Sang suami disebut cemburu dengan istrinya tersebut hingga melakukan penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban tewas. Tabir tewasnya Yap Siu Liang di tangan suaminya sendiri, Alang, akhirnya berhasil diungkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Area. Pelaku yang merupakan suaminya sendiri ini diketahui gelap mata setelah dibakar api cemburu terhadap istrinya, yakni korban yang kini menurutnya mengalami beberapa perubahan sikap terhadapnya.
Berdasarkan penyelidikan polisi, keduanya selama ini memang kerap mengalami keributan dalam rumah tangga. Pasalnya pelaku yang tak memiliki pekerjaan sering kali meminta uang kepada sang istri yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan Chandra menyebut, berdasarkan pemeriksaan awal dan para saksi motif peristiwa ini yakni pelaku yang cemburu terhadap korban. Menurut pelaku, sejak korban bekerja di salah satu yayasan sosial, sikap korban berubah dan pelaku menduga korban memiliki pria idaman lain. Sudah dilakukan otopsi untuk mencari tahu apa menjadi penyebab kematiannya, namun bisa dipastikan hampir lebih dari 20, kurang lebih 24 ya, 24 tusukan yang ada di sekitar tubuhnya. Untuk motif sementara, hasil pemeriksaan saksi dari adiknya juga, motif sementara adalah karena cemburu. Namun dugaan pelaku terhadap istri tersebut dinilai warga dan para saksi tak berdasar dan polisi tak menemukan petunjuk adanya perselingkuhan yang dilakukan korban. Pelaku akhirnya juga meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit akibat menderita luka dalam setelah dihajar warga. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Anggota Komisi 7 DPR RI Bani Raja Manalu mengajak pelaku pariwisata untuk berkomitmen dalam memajukan kepariwisataan Danau Toba melalui peningkatan pelayanan dari kualitas produk yang ditawarkan kepada wisatawan. Para pelaku pariwisata menyambut baik ajakan anggota Komisi 7 DPR RI Bani Raja Manalu untuk memajukan pariwisata di kawasan Danau Toba. Berbagai masukan diberikan kepada pelaku pariwisata agar setiap wisatawan memiliki keinginan untuk kembali berkunjung. Hal utama yang harus diperhatikan adalah keramah tamahan kepada seluruh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Bani Raja Manalu menjelaskan setiap orang yang datang ke Danau Toba akan takjub dengan keindahannya, namun akan lebih memikat jika keindahan alam dan pesona pariwisatanya ditambah dengan pelayanan yang baik. Jika wisatawan dapat memiliki kenangan yang indah selama berwisata di Danau Toba, dengan sendirinya akan mempromosikan pariwisata Danau Toba lewat media sosialnya. Tidak hanya memposting hal-hal yang baik dan indah di Danau Toba, namun kerinduannya untuk datang kembali akan lebih besar. Bani Raja Manalu sebagai wakil rakyat yang duduk di Senayan sekaligus membidangi pariwisata, mengharapkan pelaku pariwisata dapat berinovasi melalui cara-cara pelaku pariwisata di daerah lainnya untuk dapat diterapkan dalam memberikan servis kepada wisatawan. Tadi kita bersepakat membuat satu hashtag untuk menjadi bagian dari campaign dan sekaligus untuk mengecek apakah mereka serius atau tidak. Kita buat nih hashtagnya adalah Parapat Menantimu. Nah, nanti kita cek jika banyak yang menggunakan itu berarti campaign ini berhasil. Nah, artinya juga agar tone-nya positif. Parapat Menantimu ini berarti orang-orang juga merasa bahwa dia dinanti dan mudah-mudahan nanti kita cek pada saatnya, oh ternyata banyak yang menggunakannya dan banyak juga yang tertarik datang karena hashtag ini. Nah, itu salah satunya. Saya selalu katakan begini, bahasa universal di mana-mana, terutama pelaku industri pariwisata itu adalah senyum. Jadi ramahlah, senyumlah, maka mereka akan nyaman dan kemudian lahirkan juga rasa aman. Untuk memastikan komitmen memajukan Danau Toba tetap dilakukan secara bersama, Bani Raja mengaku akan selalu mengingatkan pelaku pariwisata agar tetap mengutamakan kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Ya pemirsa, untuk mengembangkan pariwisata di kawasan Danau Toba, Kementerian Pariwisata saat ini tengah mempromosikan keindahan Danau Toba melalui platform digital dengan tampilan yang sangat menarik. Dan promosi kawasan Danau Toba sudah dilakukan, namun untuk menjadi perhatian wisatawan tampilan promosinya selalu diperbaharui sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Ketua Tim Komunikasi Media Digital Kementerian Pariwisata Grace Tanti mengatakan, untuk memajukan pariwisata Danau Toba, pihaknya telah mempromosikan Danau Toba lewat digital lengkap dengan berbagai bahasa sehingga lebih menarik dan mengetahui langsung keunggulan objek wisata yang ada di kawasan Danau Toba. Sebagai destinasi super prioritas, Kementerian Pariwisata fokus mempromosikan destinasi wisata Danau Toba untuk menjadi pilihan wisatawan dalam berwisata. Grace Tanti mengaku akan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak agar Danau Toba menjadi pariwisata berkelas dunia dan pelaku pariwisata mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh wisatawan.
Danau Toba sendiri merupakan salah satu destinasi prioritas. Kementerian Pariwisata itu memiliki 10 destinasi prioritas, salah satu Danau Toba. Untuk perkembangan sendiri kami selalu dorong untuk kemajuan dari destinasi tersebut. Tapi lagi-lagi ini bukan kerja sendiri dari Kementerian Pusat. Oleh karena itu salah satu acara ini adalah bentuk kolaborasi antara Kementerian Pusat, pemerintah daerah, dan juga mitra kami di DPR RI, Komisi 7 untuk bersama-sama membangun destinasi dan mempromosikannya. Kepala Dinas Pariwisata Simalungun Muhammad Fikri Damanik menjelaskan, kemajuan dan perkembangan pariwisata Danau Toba terletak pada bagaimana sikap pelaku pariwisata dalam memberikan layanan terbaik kepada setiap wisatawan. Selain itu, membenahi produk dan jasa harus menjadi prioritas bagi pelaku pariwisata agar wisatawan betah untuk berwisata. Ia juga mengingatkan kepada pelaku pariwisata agar menjalin kerjasama dengan dinas untuk mempromosikan keindahan Danau Toba. Trennya positif, hanya memang ada beberapa peristiwa yang terjadi, tapi itu tidak terlalu mempengaruhi banyak karena memang kita yang terakhir itu kan Idul Fitri, Bang. Dari sisi kunjungan di objek mungkin menurun, tetapi untuk industri hotel itu positif karena angkanya terus naik dan bisa kita lihat dari angka pendapatan daerah dari sektor hotel itu, pajak hotelnya terus naik dari tahun ke tahun. Kalau strateginya tentunya pariwisata itu kan ada 4 ya, destinasi, industri, kemudian promosi dan kelembagaan. 4 item ini yang kita bedah satu persatu. Untuk itu seperti kegiatan hari ini kami merasa terbantu karena Bang Bani membantu kita dari sisi pembinaan SDM dan juga promosi di wisata terutama di kawasan Parapat. Jadi kita bedah satu-satu, outputnya nanti baru kita hitung dan kita berharap tidak hanya output tapi outcome-nya bisa kita dapat pengembangan pariwisata. Menurut data dari Dinas Pariwisata Simalungun, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba mengalami peningkatan. Untuk itu, agar jumlah pengunjung semakin meningkat, maka setiap tamu harus diperlakukan dengan baik dan diberikan sentuhan yang selalu menjadi kenangan. Ya, pemirsa, Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara menggelar seminar bertajuk Kesehatan Mental, Akademis dan Pergaulan bagi Remaja di Sekolah Menengah Atas di Dharma Pancasila Jalan Dr. Mansur Medan kemarin. Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara Yulia Effendi Pohan saat membuka seminar kesehatan mental, akademis, dan pergaulan bagi remaja menyampaikan pentingnya manajemen mental bagi pelajar untuk menghadapi tantangan ke depan dalam membentuk pribadi remaja yang tangguh. Kegiatan ini turut dihadiri puluhan pelajar dari tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah pertama. Narasumber dalam seminar Tengku Tata Nasmit menyampaikan beberapa edukasi dalam manajemen mental di usia remaja. Dalam masa usia remaja ini tentunya sangat dibutuhkan peran guru dan orang tua dalam mengontrol pertumbuhan mental remaja. Para pelajar satu persatu diberi kesempatan untuk mengeluarkan permasalahan yang dihadapi agar mendapat solusi bersama. Begitu juga dengan para tenaga didik dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi pelajar sejak dini. Hal ini dilakukan untuk membentuk karakter remaja mampu mengontrol emosional dan meningkatkan kepercayaan diri. Oke, yang paling penting adalah kepercayaan diri, karena dengan kepercayaan diri mereka bisa menjadi seseorang yang mengantarkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka ketahui gitu. Dengan percaya diri itu sebagai motornya mereka untuk menunjukkan apa isi dari pikiran mereka, bagaimana karakter mereka berani menunjukkan pada orang lain, sehingga mereka akan bisa menampilkan dan menunjukkan diri mereka kepada orang banyak tentunya. Penerimaan peserta didik baru Dharma Pancasila Medan untuk tahun ajaran 2025-2026 telah dibuka. Sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Dharma Pancasila Sumatera Utara ini menyediakan jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK dengan akreditas A. Ya pemirsa, jelang menyambut HUT Bayangkara ke-79, Polres Labuhan Batu melalui Polsek Kuala Hulu menggelar kegiatan bantuan sosial dengan memberikan santunan paket sembako kepada anak yatim di Panti Asuhan Siti Aisyah di Aikanopan Timur. Adapun bantuan sosial yang diberikan oleh Polsek Kuala Hulu, Polres Labuhan Batu berupa paket sembako yang diserahkan oleh Kapolsek Kuala Hulu beserta jajarannya kepada anak yatim di Panti Asuhan Putri Siti Aisyah Medan kemarin. Di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Aikanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Utara. Kapolsek Kuala Hulu AKP Nelson Silalahi menjelaskan, pemberian bantuan sosial kali ini diberikan dalam rangka menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-79 pada 1 Juli mendatang.
Kapolsek juga berharap lewat kegiatan sosial ini bisa menambah kedekatan antara personel Polsek Kuala Hulu dengan masyarakat. Ini dalam rangka menyambut perayaan HUT Bayangkara 1 Juli 2025 yang ke-79. Jadi kami dari Polsek Kuala Hulu melakukan kegiatan bakti sosial, salah satunya adalah mendatangi Panti Asuhan Putri di Aik Kanopan. Buat anak-anak kami, tetap semangat, belajarnya dipertingkatkan supaya tercapai cita-citanya ya. Amin, amin. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, Kabupaten Samosir akan menjadi lokasi ajang internasional lomba lari lintas alam yang masuk dalam indeks UTMB. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berharap event yang berlangsung pada 17 hingga 19 Oktober mendatang bisa mengangkat pariwisata di Sumut di mata dunia. Masuk dalam peta global ajang lari lintas alam dunia, Sumatera Utara menghadirkan Trail of the King Lake Toba yang berlisensi dari Ultra Trail du Mont Blanc yang termasuk dalam 54 seri resmi UTMB. Lomba lintas alam ini untuk kedua kalinya diselenggarakan di Kabupaten Samosir yang akan berlangsung pada 17 hingga 19 Oktober mendatang. Terbagi dalam 6 kategori, 5K, 10K, 28K, 60K, dan 100K yang menargetkan peserta hingga 2.000 pelari dari 25 negara. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak UTMB. Kegiatan ini akan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan kegiatan bertaraf internasional ini menjadi satu-satunya yang didanai dari APBD yang diharapkan semua sektor dapat bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengangkat Danau Toba sebagai sport turis Indonesia ke kancah global. Melalui kegiatan ini, pariwisata Pulau Samosir akan mendapatkan peningkatan kunjungan serta mendapat perhatian serius baik dari segi sosial ekonomi dan terutama dari sisi lingkungan yang harus makin dilestarikan. Sebab pariwisata Danau Toba bergantung pada alam. Bisa di 5.000-an Pak ya, target kita bisa di 5.000-an peserta nanti yang mengikuti ini. Oleh karena itu dijaga Pak daerahnya, umbul-umbul dan gambar-gambarnya tapi benar-benar secara nyata, secara visual tolong diperlihatkan kepada tamu-tamu kita nanti untuk melihat Samosir ataupun Danau Toba ini merupakan daerah, kalau kata Pak Bupati biasanya kepingan surga. Benar-benar tunjukkan kalau itu adalah kepingan surga yang ada di dunia. Pemirsa, olahraga siswa nasional O2SN tingkat SD dan SMP sekota Binjai tahun 2025 digelar dari 17 hingga 19 Juni. Pergelaran Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat SD dan SMP sekota Binjai tahun 2025 resmi digelar. Menariknya, salah satu cabang olahraga atau cabur baru yang kini banyak diminati pelajar sekolah, yakni pickleball, ikut dipertandingkan dalam event olahraga tahunan tersebut. O2SN berlangsung selama 3 hari diikuti atlet binaan PASI, Forki, IPSI, FPTI, PRSI, PBSI, dan IPF. Peserta yang ikut dalam ajang O2SN 2025 merupakan seluruh pelajar SD dan SMP status negeri dan swasta sekota Binjai. Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, secara resmi membuka kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD dan SMP sekota Binjai tahun 2025. Pembukaan berlangsung di GOR Kota Binjai. O2SN tahun ini mengusung tema sinergi inovatif dan kreatif untuk mengembangkan talenta olahraga hebat berkarakter. Beragam cabang olahraga dipertandingkan, diantaranya renang, atletik, bulu tangkis, karate dan pencak silat, kickbox, dan panjat tebing. Hasanul Jihadi menekankan pentingnya O2SN sebagai agenda strategis dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembinaan karakter dan bakat siswa di bidang olahraga. Pemerintah Kota Binjai mendukung penuh kegiatan tersebut. Lebih lanjut, ia mengajak para peserta untuk menjadikan O2SN sebagai ajang belajar, bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan.
Diharapkan melalui event tersebut dapat melahirkan bibit-bibit unggul dalam bidang olahraga yang memiliki integritas, semangat sportivitas, dan siap mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah Kota Binjai akan berpihak kepada para atlet. Ini yang sesungguhnya Bapak Ibu, kita bicara tentang masa depan Indonesia emas 2045. Harapan kita adalah generasi yang hadir pada hari ini. Saya hari ini merasa bangga dengan anak-anak kita yang berprestasi. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 20 Juni 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afriza, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok hari, Jumat 20 Juni 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari, umumnya dalam kondisi berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Batubara dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, cerah berawan namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Labuan Batu Utara, Langkat, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Labuan Batu Utara, Langkat, Deli Serdang, Karo, Labuan Batu, Toba, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan secara merata di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas, tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni 2025. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan juga kilat di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan juga longsor. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Syalfani pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.